Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin, hadirat, jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita ada waktu untuk senantiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah yang kita lakukan adalah kita peduli dengan kondisi di lingkungan kita, yang mana beberapa hari yang lalu saudara kita setanah air, sebangsa dan setanah air yang berada di Cianjur mengalami musibah, yaitu gempa bumi sebesar 5,6 skala Richter, yang dengan goncangan bumi itu sanggup memporak-porandakan bangunan, memporak-porandakan rumah-rumah warga. Ribuan, bahkan puluhan ribu bangunan yang rusak. Dan sudah ratusan orang yang meninggal, juga ribuan orang yang mengalami luka-luka. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kepada kita semua yang saat ini masih sehat, masih diberikan kelonggaran rezeki untuk mengulurkan tangannya, memberikan sedikit rezekinya. Apabila kita belum bisa mengulurkan waktu dan tenaga kita untuk menjadi volunteer, menjadi relawan di sana, maka ulurkanlah rezeki yang sedikit itu untuk mereka. Rezeki yang sedikit kita berikan itu sangat berarti untuk mereka. Apabila kita juga ternyata masih dhaif dalam hal rezeki itu, karena kita juga sendiri sedang mengalami kesulitan, maka setidaknya doalah yang kita panjatkan untuk mereka, agar mereka senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat kejadian atau fenomena yang sedang dialami oleh saudara kita, entah apakah itu gempa bumi, apakah itu tsunami, atau apakah itu banjir bandang, yang mana musibah itu, bencana itu terjadi sangat sering akhir-akhir ini. Banjir yang barangkali image-nya itu dimiliki oleh ibu kota Jakarta, namun saat ini jika turun hujan 30 menit saja atau bahkan 1 jam, itu sudah mampu menggenangi jalan-jalan, bahkan bangunan rumah-rumah. Itu terjadi ketika di Kalimantan, terjadi juga di Sumatera, terjadi juga di Surabaya, dan juga di Sidoarjo. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, fenomena bencana alam ini apakah fenomena alam biasa ataukah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Fenomena alam biasa atau apakah ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dari kalamullah, dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Maka musibah yang terjadi kepada kalian itu adalah buah daripada ulah tangan kalian sendiri. Atau pada ayat yang lain di surat An-Nisa itu, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila keburukan atau sesuatu hal yang tidak mengenakkan, itu adalah akibat ulah daripada tangan kalian sendiri. Hadirin rahimakumullah, dari dua ayat ini maka bisa kita pelajari bahwa musibah
bencana alam yang terjadi di sekeliling kita atau bahkan di daerah kita itu bukan karena kejadian fenomena alam biasa. Fenomena alam biasa itu yang ya tidak biasa juga. Seperti gerhana bulan, gerhana matahari, itu adalah fenomena alam. Namun ketika terjadi longsor, banjir, tsunami, itu bukanlah fenomena alam biasa, namun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena ulah tangan daripada manusia. Bisa kita lihat di dunia global ini, surutnya gunung es itu karena isu daripada global warming. Maka dari itu terjadilah pergeseran lempengan bumi. Ketika ada longsor, maka bisa kita lihat pembabatan hutan di mana-mana, penebangan pohon di mana-mana. Maka itu terjadilah pergeseran tanah, maka terjadilah tanah longsor. Dan juga musibah atau bencana-bencana yang lain. Itu adalah ulah tangan daripada kita semua. Namun yang menjadi pertanyaan lagi adalah, kan ulah tangan manusia itu ada di mana-mana, bukan hanya di Cianjur saja. Bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera. Oleh karena itu makanya banjir bisa di mana-mana. Di Kalimantan sudah mulai, di Banjarmasin itu banjir bisa satu atap, satu rumah. Maka itu karena pembalakan hutan, pemotongan pohon-pohon secara masif karena kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga kita. Maka itulah yang menjadi musibah, menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selain itu, ada isu-isu yang barangkali tanpa mengurangi rasa duka kita kepada saudara-saudara kita di Cianjur itu, bahwa ada isu yang beredar bahwa di sana dari tahun barangkali laporan yang 2018 sampai sekarang itu jumlah LGBT semakin bertambah. Dan juga ada salah satu desa, salah satu wilayah itu yang mana masyarakatnya, penduduknya itu convert dari agama Islam ke agama yang lain, hampir 100% penduduknya. Maka barangkali ini bagi kita, bagi umat Islam, ini adalah teguran bagi kita. Yang menjadi pertanyaan lagi, nah, LGBT kan bukan hanya di Cianjur, di mana-mana sekarang ada. Maka inilah yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendikte dari apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang lain itu, pada surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maka peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku yang kurang baik itu barangkali dilakukan oleh orang lain. Namun efeknya, hukumannya tidak hanya menimpa kepada orang yang melakukan keburukan itu, namun bahkan menimpa kepada orang-orang yang tidak melakukan keburukan atau kemaksiatan. Maka pada ayat ini Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa menghindarkan diri dari fitnah, yaitu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa kepada orang yang melakukan kemaksiatan, namun kepada orang yang tidak melakukan kemaksiatan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mereka tidak membiarkan kemungkaran. Tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi di hadapan mereka.
Sebab Allah bisa menimpakan azab secara merata. Inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang bisa kita pahami bahwa saat ini barangkali banyak di antara kita yang abai, yang skeptis. Apa skeptis itu? Ya abai itu ya, tidak peduli, acuh tak acuh terhadap perilaku orang lain. Barangkali ini digaungkan juga oleh para pesohor itu, oleh public figure, bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan itu yang mereka ucapkan adalah, ya ini kan diriku, ini kan saya. Yang penting tidak merugikan orang lain, yang penting tidak mengusik atau mengganggu orang lain, maka inilah diri saya. Ketika kita mengingatkan, itu mereka merasa bahwa diri kita terlalu ikut campur urusan dia. Maka disinilah yang menjadi PR kita. Kita jangan pernah acuh, kita jangan pernah tidak peduli kepada perilaku orang lain. Apabila kita mengetahui tetangga kita, teman kita sedang melakukan kesalahan, kekhilafan, kita ingatkan sekuat kita, sebisa kita. Disinilah fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar, saling nasihat menasehati, saling mencegah kemungkaran. Sebisa mungkin kita mengingatkan teman kita, saudara kita yang sedang melakukan kemungkaran itu, bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa berimbas, bisa berefek kepada diri kita. Kalau mereka misalkan tidak merasa, oh nggak mungkin, itu tidak mungkin berimbas kepada kalian, maka tunjukkanlah ayat ini. Tunjukkanlah ayat 25 surat Al-Anfal ini, bahwa sesungguhnya hukuman azab dari Allah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, namun kepada orang-orang yang barangkali tidak melakukan kemaksiatan namun dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Meskipun orang melakukan kemaksiatan, ya dia biarkan. Yang penting saya tidak maksiat. Nah, disinilah yang menjadi PR kita. Menjadi PR kalau barangkali PR-nya orang baik. Orang baik yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang baik yang diam. Orang baik yang lebih memilih untuk diam. Disinilah PR kita. Tanpa ngapunten, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa duka kita kepada saudara-saudara kita yang di Cianjur. Maka jangan pernah lelah untuk mengingatkan kebaikan kepada orang lain. Semisal contoh seperti ini, kalau untuk santri ya. Kalau ada santri, misalkan salah satu santri yang dia malas, yang dia tidak menyiapkan hafalannya, maka imbasnya adalah bukan hanya kepada dirinya, otomatis hafalannya tidak lancar, tidak hafal. Kalau tidak hafal akhirnya pulangnya larut malam. Yang kurang larut malam bukan hanya yang tidak hafal saja, namun ustadznya juga harus pulang malam. Padahal ustadznya tidak melakukan kesalahan. Padahal ustadznya kan hafal ya. Ustadznya kan hafal. Tapi karena santrinya tidak hafal, tidak kunjung lancar, tidak kunjung setor, maka imbasnya kepada orang lain. Maka kenapa kalau ada orang tua, guru itu, kalau katanya anak, katanya santri, kata murid itu kok bawel banget, cerewet banget. Ya karena itu. Karena orang tua, guru, ustadz itu tidak mau mendapatkan imbas daripada kemalasan murid dan santri. Itu contoh. Dalam rumah tangga misalkan, sepasang suami dan istri. Misalkan ada salah satu dari pasangan ini yang berselingkuh misalkan. Maka nanti imbasnya bukan hanya kepada yang melakukan perselingkuhan ini, namun nanti berimbas kepada istrinya, berimbas kepada anaknya. Karena kalau nanti ketahuan dengan bosnya misalkan, karena di peraturan di kantornya tidak boleh berselingkuh atau tidak boleh mempunyai istri 2, 3, atau 4, maka dipecat. Ketika dipecat, otomatis istrinya tidak mendapatkan nafkah, anaknya tidak mendapatkan perhatian. Maka inilah efek domino, imbas daripada perbuatan mungkar, perbuatan jahat, perilaku maksiat yang tidak senantiasa
di amar ma'ruf nahi mungkari, tidak dinasehati, tidak dicegah. Oleh karena itu, ayo kita semua, para santri, para jamaah, para pendengar, untuk senantiasa mau memperbaiki diri, bermuhasabah, untuk senantiasa mau peduli dengan kanan kiri, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan pernah berat untuk melakukan sodakoh. Inilah momentum yang baik kita untuk senantiasa mengulurkan tangan kita untuk sodakoh. Karena salah satu faidah, manfaat daripada sodakoh adalah tadfa'ul bala, menghindarkan diri kita dari bencana, dari bala. Maka dari itu, ayo kita lebih ringan hati dan ringan tangan untuk peduli dan membantu saudara-saudara kita. Yang singkat ini semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.